kita bukan berarti ekspor, tapi menawarkan kepada pada dunia agar nilai-nilai keislaman. Jamaah Kopi Darmo TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, di sore hari ini kita akan membahas suatu tema yang sangat spesial, yaitu NU Abad Kedua, Sejarah Indonesia dan Tantangan Politik Peradaban. Wah, gimana ya kira-kira kalau kita bincang buku dan obrolan sejarawan tentang penulisan ulang sejarah Indonesia yang menandai 80 tahun Indonesia Merdeka. Penasaran bagaimana obrolan kita di sore hari ini? Kita akan bahas di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali rasanya Indah bisa menyapa jamaah kopdar dimanapun Anda berada ya pastinya. Karena kalau misalnya sekarang Indah lagi ada di Surabaya, nah nanti ada narasumber kita yang luar biasa. Apakah stay-nya di Surabaya atau di mana, kita sudah mengumpulkan juga karena nanti kita akan membahas NU Abad Kedua Sejarah Indonesia dan Tantangan Politik Peradaban. Karena sebentar lagi juga kita akan menuju ke 17 Agustus ya, di 2025 ini tepat ulang tahun Indonesia yang ke-80. Kira-kira inovasi apa yang akan diberikan oleh Nahdlatul Ulama untuk warga Nahdien? Kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Boleh kita berkenalan dulu dengan narasumber yang ada di studio. Yang pertama ada Bapak Fauzan Alfas, selaku sejarawan NU, penulis buku Napaktilas NU Satu Abad. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini habis dari mana atau mungkin ada kesibukan apa? Enggak ada, kira-kira dari ini? Malang langsung ke sini. Alhamdulillah. Malang mana Bapak? Malang Kota. Malang Kota, jadi langsung melipir ke TV 9. Betul. Ya. Oke, di sampingnya juga sudah ada Bapak Muhammad Kais, selaku Pemret Duta Masyarakat, Direktur Museum NU Surabaya. Assalamualaikum Pak Kais. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Kais dari mana ini tadi? Dari kantor, tapi tertarik dengan TV 9. Temanya hari ini memang sangat bagus. Karena memang temanya NU, makanya kita kumpulkan semua yang ya, siap. ahli. Kita ingin mendengarkan dari Yai Suaiti. Oke, dan spesialnya lagi ya jamaah kopdar, kalau di studio sudah ada Pak Fauzan dan juga Pak Kais. Sekarang sudah bergabung bersama kami, alhamdulillahirrabbilalamin, ada Dr. Ahmad Suaidi, selaku Ketua PBNU, Dekan Fin Unusia, sekaligus penulis buku NU Abad Kedua Islam Nusantara dan Siasah Peradaban. Assalamualaikum Dr. Suaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalian di studio. Alhamdulillah. Baik. Baik, sehat. Kalau misalnya Dokter Suaidi sendiri bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Amin. Alhamdulillah. Ini sekarang posisi sedang ada di mana ini? Saya di Jakarta, di sebuah kantornya Pak Gusmen ini. Namanya Institute for Humanitarian Islam. Masya Allah. Sebelumnya kami dari TV 9 Nusantara juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya sudah meluangkan waktunya, karena di sore hari ini spesial sekali kita ingin mendengarkan juga dari Dr. Suaidi sendiri. Mungkin akan kami berikan waktu sedikit pengantar begitu ya untuk seluruh jamaah kopdar pemirsa TV 9 Nusantara terkait dengan NU Abad Kedua, Sejarah Indonesia dan Tantangan Politik Peradaban. Silakan Dr. Suaidi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan bapak-bapak sekalian di studio dan juga Profesor Agus Mulyana, Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan RI, juga yang lain para pendengar sekalian. Jadi saya terima kasih atas undangan dari TV 9 yang mendiskusikan, terutama adalah buku saya yang terbaru, baru 2 bulan ini. Judul persisnya adalah
Nahdlatul Ulama abad kedua, Islam Nusantara dan Siasah Peradaban. Jadi pertama saya ingin mengatakan bahwa kenapa buku ini saya buru-buru terbitkan, padahal baru 1 tahun, 1 abad ya. Iya. Abad kedua itu baru 1 tahun. Karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi selama katakanlah kepemimpinan Gus Yahya di era abad kedua NU, dan saya yakin banyak orang tidak sempat mendengarkan secara keseluruhan dan apalagi menulis di jurnal, di media dan lain-lain. Saya menjadi salah satu saksi apa yang terjadi, jadi perlu saya tuliskan itu agar menjadi referensi bagi para penulis berikutnya. Dan sebenarnya tidak semua bidang bisa saya tuliskan di situ, tapi ada beberapa hal penting yang saya sempat amati ya, terutama berkaitan dengan isu Islam Nusantara dan fikih siasah peradaban. Siasah peradaban. Sebenarnya ada banyak isu, ada banyak aspek yang saya tulis di situ. Mulai 2018-an lah kira-kira. Jadi sebelum 1 abad atau sebelum Gus Yahya, tapi jauh lebih banyak kira-kira 2024 dan 2023 dan 2025 kira-kira sampai 2025. Sehingga masalah-masalah ini perlu diinformasikan ya, mungkin nanti perlu didalami, mungkin saya kurang dalam, salah dan lain sebagainya. Pertama mungkin saya soal Islam Nusantara ya. Islam Nusantara ini sebenarnya merupakan pengembangan dari visi NU sejak awal ya. Sejak berdirinya Hitoh 26 dan Gus Dur tahun 90-an memperkenalkan pribumisasi Islam, kemudian Pak Hasyim Muzadi memperkenalkan Islam rahmatan lil alamin, kemudian Pak Said Agil memperkenalkan Islam Nusantara, dan Gus Yahya memperkenalkan fikih peradaban. Apa bedanya? Sebenarnya adalah fikih peradaban itu adalah atau humanitarian Islam ya, dua-duanya itu bisa dipakai. Adalah internasionalisasi atau pengenalan secara internasional terhadap Islam Nusantara. Jadi kira-kira kita ingin mengatakan bahwa Islam Nusantara itu sudah menjadi mainstream di Indonesia. Tentu tidak sempurna 100%, masih ada di sana sini, ada konflik, ada kekerasan minoritas ya, itu bukan sesuatu yang wajar, tetapi tidak mencerminkan keseluruhan dari potret bangsa Indonesia dan dalam hal ini Nahdlatul Ulama. Nah, karena sudah menjadi mainstream, maka perlu kita tawarkan ke internasional bagaimana kalau Anda mempertimbangkan apa yang kami lakukan, apa yang kami praktekkan di mana-mana di dunia. Dan selama Gus Yahya ini ada beberapa event internasional dan regional Asia Tenggara yang intinya adalah memperkenalkan fikih peradaban dan humanitarian Islam itu. Yaitu kehidupan harmoni bersama yang berbasiskan pada spiritual gitu. Nah, spiritual itu yang harus dicatat, karena di Barat dan negara-negara maju basisnya justru sekularisme ya. Dan sekarang ini di Barat sedang mengalami gejolak juga beberapa negara. Karena itu kita tawarkan itu. Jadi kalau ada kritik bahwa humanitarian Islam atau fikih peradaban kurang dikenal di masyarakat bawah, sebagai istilah ya pantas ya, ada kritik seperti itu. Karena ini adalah Islam Nusantara yang diangkat untuk tujuan internasional. Oke, baik Dr. Saidi, sebentar bisa kita cukupkan terlebih dahulu. Ya, ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang sekali ya untuk NU abad kedua. Masih banyak sekali pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Maka dari itu kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
pintar. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan melanjutkan obrolan kita seputar NU abad kedua sejarah Indonesia dan tantangan politik peradaban. Alhamdulillahirrabbilalamin sudah bergabung bersama kami juga, yaitu Profesor Dr. Agus Mulyana selaku Direktur Sejarah dan Kemuseuman Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Agus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Prof. Sore, alhamdulillah. Selamat sehat. sore. Oke, ini posisi lagi ada di mana? Sedang di Jakarta ini saya. Sedang di Jakarta. Alhamdulillah tetap sehat selalu. Terima kasih Prof. Agus sudah menyempatkan waktunya untuk kita ngobrol di Kopi Darmo TV 9 Nusantara. Oke, sebelum itu akan saya lanjutkan terlebih dahulu ya bersama dengan Dr. Saidi. Oke, dengan Dr. Saidi kita lanjutkan. Kalau tadi sudah ada sedikit mengantar meskipun belum selesai, mungkin bisa dilanjutkan kembali Dr. Saidi. Ya, jadi implementasi dari tadi ya Islam Nusantara itu sebenarnya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dirumuskan para kiai mulai dari berdirinya sampai Kitab 26 dan seterusnya, dan Pancasila tentu saja itu bagian dari harmoni Indonesia, di mana Nahdlatul Ulama adalah saya kira punya kontribusi yang terbesar, terutama dari segi jumlah. Misalnya 59,6% penduduk Indonesia mengaku Nahdlatul Ulama. Nah, setelah Indonesia relatif stabil ini, kemudian kita bukan berarti ekspor, tapi menawarkan pada dunia agar nilai-nilai keislaman aswaja nahdiyah ini diadopsi oleh mereka. Jadi misalnya dengan cara Nahdlatul Ulama juga mengakui produk-produk internasional yang dianggap memberi kontribusi besar kepada perdamaian dunia, misalnya seperti PBB dan hak-hak asasi manusia. Jadi ada timbal balik. Nah, sekarang ini dalam proses terus, misalnya saya beberapa waktu yang lalu ketemu peneliti dari Korea Selatan yang dia baru meneliti NU di Korea, ya sebenarnya dia Islam di Korea tapi ketemunya orang NU semua dari 22 yang dia wawancari, 21 ternyata orang NU. Dia mengatakan bahwa sebagian besar masjid di Korea dan sebagian besar masjid di kota yang dia teliti itu adalah Nahdlatul Ulama, dan ternyata dia menemukan bahwa tradisi yasinan sebagai strategi transnasional Islam. Selama ini transnasional Islam itu biasanya dipotret sebagai aksi kekerasan, radikalisme dan lain-lain. Justru di dalam NU itu justru transnasional yang harmoni dan damai. Ya, itu satu ya. Yang kedua yang sedang dilakukan oleh PBNU yang saya amati adalah soal digitalisasi. Jadi internasionalisasi tadi kalau boleh dikatakan atau transnasionalisasi itu didukung oleh digitalisasi. Sekarang ada yang namanya aplikasi Digdaya. Ini semua keseluruhan dari urusan Nahdlatul Ulama PBNU dilakukan dengan cara digitalisasi. Memang memulainya dari aspek yang paling inti, yaitu surat menyurat. Sekarang ini sampai tingkat kabupaten itu sudah 100% pakai digital. Jadi paperless, sudah tidak ada kertas lagi di PBNU untuk urusan seperti ini, dan sekarang sedang disosialisasikan lebih jauh ke tingkat MWC dan ranting. Sambil mempersiapkan kepengurusan. Kalau tadi surat menyurat, yang sedang akan di launching lagi adalah kepengurusan. Jadi semua pengurus dari atas sampai bawah nanti ada di aplikasi itu, dan kalau Anda misalnya ingin mencari nama atau pengurus siapa, itu tinggal klik, Anda akan tahu siapa dia, di mana posisinya, dan punya track record seperti apa gitu. Nah, setelah itu kita akan maju terus sampai ke soal aset ya. Makanya
PBNU sekarang menggencarkan tentang kepemilikan aset agar milik PBNU yang kemudian nanti akan ditampilkan di Dikdaya. Jadi kalau Anda ingin tahu misalnya ada madrasah milik NU itu pemilikannya siapa? Bahkan kantor PBNU yang sekarang ini dulunya suratnya adalah hak guna bangunan. Nah, sekarang ini baru tahun ini tanah PBNU baru hak milik PBNU, hak milik perkumpulan PBNU. Jadi nanti akan terkumpul seluruh dari kepemilikan mulai dari sekolah, perguruan tinggi dan seterusnya, kecuali pesantren karena pesantren adalah milik kiai dan milik yayasan. Jadi itu tidak bisa diubah-ubah. Tapi selama itu milik PBNU nanti akan dengan mudah bisa diklik di Dikdaya, juga program-program dan seterusnya. Jadi ada dua kunci di sini. Yang pertama adalah soal visi kemanusiaan yang sudah pada tahap internasionalisasi. Yang kedua adalah soal pengelolaan organisasi melalui digital. Nah, satu hal lagi adalah soal income atau amal usaha dari Nahdlatul Ulama. Ini juga nantinya akan menjadi lembaga-lembaga resmi seperti perusahaan ya, BUMNU ya, Badan Usaha Milik NU. Nah, sekarang sedang direkonstruksi kembali. Jadi memang kalau banyak orang menanyakan mana ini PBNU kok nggak berkembang. Memang tahap sekarang ini sedang tahap konsolidasi, bukan tahap melahirkan ya. Jadi kemarin sudah dilahirkan banyak, sekarang adalah tahap konsolidasi seperti pada Hidayah tadi itu. Ya, mungkin hal penting yang bisa saya sampaikan. Dan hal di buku saya ya soal sejarah, soal Papua dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik Dr. Soedi, memang sangat kompleks sekali ya, makanya terlihat dari judulnya juga NU Abad Kedua Islam Nusantara dan Siasah Peradaban. Ini memang mencakup berbagai aspek sekali. Jadi dari NU sendiri, lalu bagaimana NU kepada seluruh warga Nahdliyin, bahkan tidak hanya untuk warga Nahdliyin saja, tapi untuk seluruh umat begitu. Baik, kita beralih terlebih dahulu kepada Prof. Agus. Kalau misalnya kita masih berbicara soal sejarah begitu ya, kontribusi NU untuk Republik Indonesia, apalagi yang sebentar lagi akan menuju ke 80 tahun. Mungkin ada pandangan yang berbeda dari Prof. Agus atau mungkin sepakat, boleh disampaikan? Silakan Prof. Terima kasih ya. Ada beberapa catatan penting ya. Kalau kita melihat NU dalam konteks sejarah Indonesia gitu. Indonesia lebih melihatnya pada aspek itu gitu ya. Pertama, bahwa NU lahir sebelum negara ini lahir. Nah, itu ya kita pahami di situ ya. Nah, negara itu lahir dibutuhkan adanya satu legalitas historis dari masyarakatnya gitu ya. Mana masyarakat akan mengenal gitu ya, bagaimana masyarakat akan mengenal bahwa dia adalah orang Indonesia, dia adalah warga negara Indonesia, dan ini harus harus dipahami sejarahnya sendiri gitu di situ. Ya, saya kira kita sejak sekolah ya sudah belajar sejarah ya, sudah SD, SMP, SMA kita belajar sejarah tentang Indonesia. Bahkan hal yang menarik dari sistem pendidikan kita, ya, saya boleh katakan bagaimana negara memberikan satu doktrin sejarahnya, pas dari suka tidak suka, ya. Sekarang masih rame lah persoalan itu. Tapi ini ada setahu implementasi. Bahasanya gini lah, aku nih Indonesia loh, kamu harus tahu, gitu. Kira-kira begitu. Pada apa? Nah, mungkin kita tidak sadar. Setiap hari Senin kita selalu upacara, gitu kan. Apa yang kita baca? Semua identitas keindonesiaan yang bernuansa sejarah. Kita bacakan Pancasila, satu ketuhanan dan berikutnya. Kita baca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Gitu kan? Nah, dibaca terus. Belum lagi beberapa
upacara-upacara kesejarahan. Ya. Saya memahami itu di di negara lain itu tidak ada upacara seperti itu. Jadi nggak ada. Saya upacara yang rutin tiap hari Senin. Kita suka tidak suka ya. Kita malas juga waktu SD harus upacara. Nah itu. Nah kembali ya, negara itu harus ada ketika harus ada penguat, ada perekat, gitu kan? Perekat masyarakat. Perekat ini bisa, tadi saya katakan, ada ikatan historis karena kita dulu pernah dijajah, gitu kan, sehingga negeri kita luas dari Sabang sampai ke Merauke, ya, itu, ya, terikat dalam sebuah yang namanya Negara Republik Indonesia. Tapi jangan lupa, perekat juga dibangun oleh komunitas-komunitas ikatan keagamaan. Oke. Disitulah NU. Nah, disitulah NU. Saya percaya sebagai seorang sejarawan tetap juga Indonesia ini ada di antaranya kontribusi besar NU gitu, sebagai satu perekat ya, sebagai satu perekatnya apa ya, itu tadi Pak Suhaidi sudah banyak menjelaskan tentang bagaimana Aswaja sebagai perekat dalam masyarakat gitu kan ya, ya yang sederhana aja, hampir setiap minggu ada majelis taklim gitu kan ya, yang dipimpin oleh para kiai, para bunyai, para ustadzah, itu adalah merekat di situ. Merekatkan. Nah, merekatkan. Jadi negara nggak akan hadir tanpa seperti itu. Itu ya. Jadi itu baik. artinya NU gitu di situ. Oke, baik. Prof. Agus, masih ada banyak sekali yang akan kita bicarakan di sore hari ini. Maka dari itu pemirsa Jamaah Kopdar, jangan kemana-mana, kita masih akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya, Jamaah Kopdar, kita masih melanjutkan obrolan kita di dalam NU abad kedua sejarah Indonesia dan tantangan politik peradaban. Kita kalau tadi sudah mendengarkan ya, sebuah pengantar dari Dr. Suhaidi dan juga Prof. Agus. Berikutnya kita akan beralih dulu kepada yang ada di studio. Ini ada Pak Kais dan juga Pak Fauzan. Saya kepada Pak Kais terlebih dahulu. Terima kasih. Tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Suhaidi sekaligus dengan Prof. Agus mengenai tentang NU abad kedua begitu. Tapi tadi saya juga mendengar ada yang masih janggal begitu. Ada yang masih janggal. Mungkin boleh disampaikan Pak Kais, silakan. Jadi begini, yang pertama dari Prof. Agus lah ya, tentang budaya NU memang tidak tertandingi. Jadi kapal yasinan, tahlilan, istighosa itu tidak akan tertandingi. Bahkan sholawat dan sebagainya saya kira akan menjadi mengalir begitu. Tapi persoalan itu. Tapi persoalan bukunya Pak Dr. Suhaidi ini ini menarik sekali, tetapi perlu ada pembahasan yang lebih komprehensif. Bagaimana sehingga debatable tentang Islam Nusantara itu terjawab di NU sendiri, di warga NU sendiri gitu. Sehingga nanti saudara kita ini Pak Dr. Fauzan ini bisa meneruskan bagaimana Islam Nusantara itu sebenarnya kan sudah ada sejak zaman Wali Songo. Tapi itu tidak pernah ditampilkan secara utuh, sehingga warga NU sendiri menjawabnya itu juga tidak utuh gitu. Itu yang ada di kita. Padahal itu berkaitan dengan budaya dan Islam Nusantara itu pasti beda dengan Islam Timur Tengah karena memang budaya yang dihadapi. Saya kira itu. Seperti itu. Tapi mohon izin Pak Kais, saya ingin melihat lebih detail lagi. Tadi ada yang namanya masih ada perdebatan. Sebenarnya apa ada perdebatan yang dirasakan oleh warga ini? Jadi warga NU itu ada yang tidak bisa menjelaskan secara utuh ketika ditanya oleh orang tentang Islam Nusantara yang dipahami itu bagian dari syariat. Padahal Islam Nusantara itu adalah empirik budaya, sehingga Islam Nusantara itu beda dengan Islam Timur Tengah karena Islam Timur Tengah dengan Islam yang ada di Nusantara itu berbeda. Budaya yang dihadapi berbeda. Di Timur Tengah misalnya tidak ada jaran kepang misalnya dan sebagainya. Tidak ada metik padi dan sebagainya. Tapi di kita menghadapi itu. Karena itu Wali Songo menanamkan kita dan NU memiliki kekuatan untuk meneruskan perjuangan-perjuangan Wali Songo itu.
Islamnya seperti Saya kira itu. itu, Jadi iya. memang sebenarnya buku ini akan menjadi Iya, karya yang menarik sangat sekali. luar biasa dan Iya. menarik, tapi ada beberapa orang yang masih bingung juga kadang Betul, menjelaskan iya. apa itu Islam Nusantara, Iya, seperti itu. betul. Oke, baik. Kita lanjutkan terlebih dahulu kepada Pak Fauzan. Mungkin ada tanggapan yang berbeda atau justru ada sudut pandang yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan. Silakan. Terima kasih. Sempat saya rekam tadi dan kebetulan cocok dengan catatan saya. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Dr. Suaidi itu, saya punya catatan kecil begini. NU itu berkah bagi NKRI, berkah bagi Nusantara ini. Karena apa? Karena peran pendahulu NU itu adalah pengharmonis, yang mengharmonisasi Menjaga harmoni. dalam kebudayaan Indonesia. Ya, setuju. Pendahulu NU itu meramu Indonesia kayak apa dan menjaganya. Dan perlu dicatat bahwa satu-satunya organisasi keagamaan atau organisasi apapun di Indonesia yang belum pernah berkhianat kepada Indonesia itu hanya NU. Itu catatan saya. Kemudian spektrum itu seperti yang disampaikan oleh Dr. Suaidi tadi, sebetulnya spektrum sumbangan NU itu sangat luas sebetulnya. Kalau tadi yang disampaikan Dr. Suaidi itu yang sudah dilakukan oleh NU selama ini. Terlepas dari apa orang setuju atau enggak, pasti ada itu. Di NU sendiri masih ada yang Debatable itu masih. debatable masih. Jadi yang tidak setuju dengan NU Nusantara juga ada. Iya. Bukan masalah itu baik atau enggak. Jadi kalau catatan saya memang spektrum sumbangan NU itu sangat luas. Itu mencakup aspek ideologi, kebudayaan, ekonomi, sosial, hingga politik kenegaraan dan politik kebangsaan. Itu sumbangan kita, NU. Seimbang, toleran, dan macam-macam. Pendidikan yang menurut NU itu pendidikan karakter yang paling penting itu kan pendidikan karakter. Betul. Yang itu hanya bisa dilakukan di pesantren. Ya. Bukan di tempat pendidikan yang lain. Itu sumbangan NU. Itu memang dikemas misalnya tadi disampaikan melalui Islam Nusantara, macam-macam itu. Kenapa masih ada debatable? Mungkin kita memang belum sempurna memahami itu. Betul. Karena di Islam Nusantara itu juga memang penafsiran tentang Islam gitu. Kita memahami Islam seperti apa itu ya Islam Nusantara itu. Barangkali itu sementara. Oke, baik. Termasuk ada beberapa kali saya mendengar ada orang yang kalau misalnya ingin belajar Islam, itu ya coba lihat TV9 Nusantara. Betul. Itu adalah contoh perwujudan dari Islam Nusantara. Tapi kadang memang dari saya sendiri ya, mohon izin, saya juga kadang belum memahami sebenar-benarnya itu dalam yang seperti apa, Seperti bidangnya apa, seperti betul. apa begitu. Ya. Mungkin kita kembali kepada Dr. Suaidi begitu ya, untuk bisa meluruskan sekaligus bisa memberikan jawaban terkait dengan Islam Nusantara yang sebenarnya bagi NU yang sekarang itu. Silakan Dr. Suaidi. Ya, terima kasih. Jadi ada dua level pemahaman ya, bukan berarti membedakan level, Ya, ya, tapi ya. yang pertama adalah level practicing, mempraktekkan. Jadi kalau masyarakat itu mempraktekkan Islam Nusantara, hidup sehari-hari, tadi ada tahlilan, ada yasinan, pergaulan yang luas, tidak hanya NU, tidak hanya Islam, tapi juga dengan masyarakat yang lain. Oke. Dalam kehidupan pertanian, perdagangan, di pasar, itu adalah semua praktek Islam Nusantara yang harmoni. Bahkan tentang antar agama ya, ada beberapa misalnya rumah ibadah non Muslim yang berdekatan dengan pesantren, semuanya dengan pemimpin kiai dan pendeta saling mengunjungi dan lain-lain. Itu adalah praktis. Tapi kalau untuk orang Barat itu tidak cukup, karena mereka kan pertama memang tradisi mereka itu membaca. Yang kedua tidak sempat datang ke sini ya, ke Indonesia, tidak semua orang. Jadi kita perlu menjelaskan kepada mereka inilah tradisi kami. Pertama adalah peran kiai sebagai, maaf saya ingin Membedahnya begitu. menggunakan kata yang menurut saya pas, tapi Oke. mohon tidak disalahpahami, yaitu
living sunnah. Jadi sunnah yang hidup dalam masyarakat. Jadi dalam gambaran ini namanya orang NU juga yang mengajar di sebuah universitas di Washington ya, di Amerika itu menggambarkan sunnah living itu sebagai kiai adalah cerminan dari perilaku Nabi Muhammad itu sendiri, hingga masyarakat mengikuti apa maunya kiai, baik dalam pikiran, dalam perilaku, dan lain-lain. Jadi ada satu proses ideal hubungan antara masyarakat dan kiai yang sama dengan kira-kira antara sahabat dengan Nabi Muhammad gitu. Bukan berarti kita menganggap kiai itu Nabi Muhammad, bukan. Itu cerminan dari perilaku sunnah Nabi itu sendiri gitu. Jadi sunnah Islam Nusantara yang paling konkret, karena kiai itu tidak pernah menolak perilaku orang lain asal tidak merugikan ya. Apakah bahkan sekarang ini bagi NU tidak ada lagi kategori kafir dalam politik. Itu adalah ujungnya ujung itu. Jadi ada di seluruh dunia yang punya konsep ini, hanya NU dan hanya para kiai. Jadi memang bagi saya Islam Nusantara itu sangat komprehensif dan utuh dalam pengertian perilaku. Tapi memang dalam konsep sering disalahpahami. Saya bahkan kadang dengar kalau Islam Nusantara itu mungkin sholatnya pakai bahasa Jawa. Itu satu pemahaman yang boleh dibilang picik lah gitu ya. Dan saya kira orang NU tidak ada yang paham seperti itu, karena prakteknya tidak seperti itu. Kalau kita baca Quran, orang NU dengan orang lain itu lebih fasih orang NU. Bagaimana mau orang NU seperti itu gitu. Kadang-kadang orang yang mengkritik NU itu justru tidak lebih paham Islam daripada NU, menganggap NU Jawa dan Jawa itu bukan Islam dan lain sebagainya. Padahal coba dihadapkan antara kiai NU dan kiai mereka lah dalam tanda petik itu, pasti lebih pintar dan lebih menguasai agama, pengetahuan agama. Justru itulah praktek di masyarakat itu adalah cerminan dari masyarakat ideal Islam itu sendiri gitu. Nah, inilah yang ingin kita tawarkan ke masyarakat, tentu dengan modifikasi karena kan masyarakat di Eropa di mana kan beda. Tapi kita beri contoh, ada loh living sunnah seperti ini, di mana masyarakat itu ideal hidup seperti kira-kira kehidupan para sahabat bersama Nabi Muhammad, kira-kira begitu. Oke, baik. Mungkin dari Pak Kais dan juga Pak Fauzan, ada yang ingin ditambahkan? Saya Pak Dr. Slaiti, saya ingin sampaikan bahwa Islam Nusantara itu harus dipahami bahwa itu adalah ijtihad, bagian yang sosial dan politik, bukan syariah. Jadi itu yang harus ditekankan, sehingga tidak lebih baik dari Islam yang ada di timur, biasa-biasa saja. Kita dengan Islam yang ada di timur tengah, yang ada di barat dan sebagainya, itu kita memiliki posisi yang sama, cuma empiriknya memang beda yang dihadapi itu. Itu saya kira. Baik, dari Pak Fauzan mungkin? Ya, tidak ada masalah sebetulnya bagi kita Islam Nusantara itu. Yang orang mempermasalahkan itu kan tidak paham tentang itu, terus membuat definisi sendiri, menyalahkan sendiri tentang Islam Nusantara. Kalau kita orang NU memahami Islam Nusantara itu kan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami oleh kiai-kiai kita itu. Jadi Islam yang dipraktikkan di Indonesia. Islam yang mana? Ya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Bukan Islam yang lain gitu. Tidak pernah berhadapan dengan Islam yang manapun. Lah kita memahami Islam itu pakai Ahlus Sunnah wal Jamaah ala Nusantara, itu yang kita pakai label. Ini loh Islam Nusantara. Bukan aliran baru, bukan. Jadi bukan membuka aliran yang baru, tapi memang membenarkan definisi yang sebenarnya. Betul. Memang Islam Nusantara ya memang adalah Islam yang sebenarnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu bersama dengan Prof. Agus, begitu ya. Kalau misalnya kita berbicara soal tantangan politik peradaban, begitu ya, kira-kira bagaimana dari Prof. Agus sendiri melihat potensi atau mungkin eksistensi dari NU dalam segi politik peradaban ini? Silakan Prof. Agus. Ya, saya kira NU memiliki satu potensi yang besar ya di dalam membangun peradaban. Kenapa ya? Karena peradaban itu pada umumnya hampir di semua
dunia ya, Oke. itu lahir dari sebuah nilai ajaran. Ya. Lahir dari sebuah nilai ajaran yang umumnya nilai-nilai ajaran itu dia sesuatu yang memang mungkin bisa dikatakan sudah melewati batas-batas zamannya. Ya. Gitu. Dan disinilah NU gitu ya, di sini NU gitu. Jadi tadi yang sudah banyak dijelaskan ya mengenai nilai-nilai ajaran Aswaja yang begitu lentur ya, yang begitu ada titik temu ya dengan budaya. Nah ini yang menjadi membangun sebuah dasar peradaban di situ. Jadi peradaban ini ya biasanya terbangun ada titik temu antara agama dengan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di masyarakat. Gitu. Oke. Kenapa? Ya karena mungkin kita bisa melihat ada satu atau mungkin ya lebih kelompok yang tidak sedikit ya mengharamkan budaya. Gitu. Tidak bisa membedakan mana budaya, mana doktrin agama gitu. Kesannya bahwa perilaku sosial itu adalah pure sebagai sebuah doktrin agama yang ketat, yang sangat positivistik di dalam memahaminya gitu. Nah sehingga menjadi kaku. Jadi sulit itu terbangun bahwa itu sebenarnya budaya tapi dianggap sebagai satu ajaran. Kita harus bisa membedakan mana doktrin agama yang sifatnya syar'i gitu kan, apalagi konsep tauhid, dengan perilaku beragama yang memiliki yang menunjukkan satu fenomena sosial. Oke, baik. Bagaimana budaya. Nah, di sini sebenarnya menurut saya NU akan masalahnya tadi asal bagaimana ya di sini adalah pada jamnya NU bisa mendorong itu tadi. Bisa mendorong itu tadi. Bangun satu peradaban. Potensi besar di sini agama dan budaya menyatu dalam pengertian perilaku ya, bukan dalam konteks dicampur adukan tadi seperti yang dikatakan oleh Pak Suaidi bahwa sholat diterjemahkan dengan bahasa Jawa, bukan. Oke, baik, bukan seperti itu. Agama. Itu. Oke, baik Prof. Agus. Obrolan yang sangat menarik sekali masih akan kita lanjutkan lagi ya Jamaah Kopdar setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Ya Jamaah Kopdar, sampailah kita dari tadi ya sudah membahas seputar NU abad kedua, sejarah Indonesia dan tantangan politik peradaban. Ada banyak sekali sudut pandang, tapi pada akhirnya adalah kita hanya ingin kembalikan fitrah Islam Nusantara itu sendiri, begitu. Oke, baik, akan saya berikan waktu kepada Dr. Suaidi. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa TV 9 Nusantara. Silahkan. Ya, terima kasih. Jadi tadi yang kita ceritakan tentang Islam Nusantara yang berbasis Aswaja itu sebenarnya bukan hanya oleh NU sebagai organisasi, tapi dibangun oleh Aswaja seperti tadi Bapak-Bapak sekalian sejak bahkan sebelum Wali Songo, karena Islam sudah ada sebelum Wali Songo. Wali Songo itu menyebarkan secara cepat gitu, tapi sebelumnya sudah ada basis-basis itu. Dan itu merupakan kelanjutan dari sejarah sebelumnya ya. Jadi di Nusantara itu tidak mengenal era jahiliyah itu. Jadi sebelum mayoritas muslim di Indonesia bukan jahiliyah, tapi itu bagian dari dinamika sejarah Islam itu sendiri. Nah, karena itu ini harus ditawarkan kepada dunia. Pengalaman kami kemarin di PBNU itu ketemu dengan duta besar Amerika di PBNU. Dia datang, dia tanya kok bisa Nahdlatul Ulama dengan anggota begitu besar dan tradisional kok bisa punya visi melindungi minoritas dan membangun harmoni di Indonesia. Sementara di negara-negara lain selalu perang, kekerasan dan lain-lain. Biasanya kalau aspirasi pelindungan oleh minoritas itu diaspirasikan oleh minoritas itu sendiri. Jadi gampang karena masa minoritas sehingga mengaspirasikan. Nah ini mayoritas besar sebesar 140 juta kok bisa melindungi minoritas yang 0, sekian persen dan seterusnya. Ini adalah kekaguman yang selama ini kami dengar. Oleh karena itu ini harus kita tawarkan dan kita tidak bisa diam
begitu saja orang datang belajar, tapi kita juga menawarkan seperti itu. Jadi Aswaja Nahdiyah Nusantara itu sedang menjadi sorotan lah kira-kira gitu. Oleh karena itu, sementara di dalam negeri atau di masyarakat kita terus memupuk, tadi kalau masih ada kontroversi, ada perbedaan diskusian terus, tetapi keluar kita terus kita terus tawarkan. Seperti tadi peneliti dari Korea yang mengatakan, jadi dia ini murni temuan dia, seorang Korea yang meneliti NU di Korea itu bilang Yasinan sebagai strategi transnasional Islam yang damai. Nah itu. Jadi di samping itu kita perlu harus menata tadi birokrasi melalui digital dan lain sebagainya. Itulah yang sedang dilakukan. Tentu tidak sempurna dan kritik itu biasa aja. Jadi kritik itu masukan yang baik. Jadi jangan ragu untuk mengkritik dan memberi masukan. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, baik Dr. Soedi. Berikutnya boleh kita lanjutkan kepada Prof. Agus. Silahkan. Ya, terima kasih. Saya lebih menghimbau ya bahwa beragamalah dengan tidak kaku dalam berperilaku sosial. Ya, karena agama itu ada ketika ada wilayah geografis gitu kan. Dan ketika berada dalam wilayah geografis, sudah barang tentu di situ ada interaksi sosial, ada budaya. Nah, di sini pentingnya tadi ya, beragama dalam berhubungan dengan sosial budaya di situ. Ya, tetap doktrin agama yang sifatnya syar'i, yang sifatnya positivistik itu tetap berjalan, tetapi ketika berperilaku tetap di situ ada titik temu. Sehingga bagaimana beragama ya ditampilkan di dalam pola berperilaku secara sosial budaya gitu di situ. Mengapa ini penting? Ya, karena ini memang proses sejarah yang sangat panjang ya di Indonesia. Bagaimana agama Islam, kalau istilah Gus Dur, terjadi pribumisasi gitu ya. Islam ditampilkan dengan wajah Nusantara ya, secara negara dengan wajah Indonesia ya. Nah, sehingga ini ya saya masih sangat optimis ya ke depan justru peradaban Islam ini akan lahir di Indonesia gitu di situ. Gitu. Karena tadi kemampuan dan ini proses sejarah yang akan sangat menentukan ya di dalam terbangunnya satu peradaban. Gitu sih kira. Oke, baik Prof. Agus. Kita lanjutkan kepada yang ada di studio. Mungkin kita kepada Pak Kais terlebih dahulu. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa TV 9 Nusantara, silakan. Ya, terima kasih. Jadi siasat peradaban itu bukan pekerjaan enteng, berat sekali. Nah, karena itu dibutuhkan NU itu konsolidasi ke dalam harus kuat. Nah, ini yang rapuh sekarang kita lihat, belum bisa mengangkat derajatnya itu sendiri. Karena itu dibutuhkan konsolidasi di dalam. Tidak cukup dengan menggelar seminar halakoh yang ini tidak cukup. Karena siasat peradaban itu memang pekerjaan yang begitu berat. Dan katanya mengutip Gus Dur ya, mengutip Gus Dur, kalau persoalannya yasinan, tahlilan, istighosah, budaya itu pasti menang. Siasah artinya aswaja an-nahdiyah akan menjadi tetap akan menjadi terdepan lah di dalam masyarakat kita. Oke. Baik, berikutnya sebagai penutup Pak Fauzan, silakan. Terima kasih. Kebetulan saya tadi sempat baca bukunya Dr. Soedi di dua bab terakhir. Itu yang berbicara tentang sejarah dan terkait dengan penulisan sejarah Indonesia yang akan ditulis ulang. Tadi sempat disinggung sebetulnya sama Prof. Agus bahwa kalau ingin kenal Indonesia, kenal NU, itu baca sejarahnya. Masalahnya di Indonesia sekarang kan masih problematik. Jadi sejarah itu siapa yang nulis? Ini masalahnya. Jadi persoalannya di sejarah Indonesia ini masukan juga dengan Prof. Agus sebetulnya. Bukan masalahnya bukan hanya historiografinya saja, tapi masalah epistemologinya juga. Ini masalah penulisan sejarah Indonesia termasuk di NU.
Kenapa selama ini NU itu terpinggirkan dalam narasi sejarah? Karena dua masalah ini. Gitu. Sebetulnya saya tadi nunggu sudah di sudah Iya. Prof. Agus, tapi memang waktunya terbatas. Iya, karena memang. Tapi ini memang bisa didiskusikan lebih lanjut terkait dengan sejarah NU dan terkait dengan penulisan ulang sejarah Indonesia. Oke. Karena jangan nanti terjadi NU terabaikan dalam narasi sejarah. Padahal sumbangan NU seperti yang saya sebutkan tadi sangat luas sekali investasi NU untuk Indonesia. NU ini pendiri Indonesia loh. Karena memang sangat kompleks sekali ya. Dan kalau kita yang harus menjaga membahas Indonesia, ini. kenapa diabaikan gitu dalam narasi sejarah? Oke, Oke. baik. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Kais dan juga Pak Fauzan yang sudah hadir ke studio. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Dr. Saidi dan juga Prof. Agus yang sudah bergabung bersama kami melalui Zoom. Terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Terima kasih, Jamaah Kopdar Bapak-bapak, TV Ibu 9 Nusantara sudah menyaksikan Kopi Darmo di sore hari ini. Saya Ida Kumaidi, wakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.